Dan tentunya kita juga lakukan survei-survei ya. Saat ini juga kita lakukan survei. Nanti kita akan lihat bahwa bagaimana elektabilitas PDS itu di mata konstituen seperti apa, dan apa kelebihan maupun kekurangan yang tentu kita harus tutupi. Dan saya kira waktu yang cukup panjang ini ya, masih ada 1 tahun lebih, saya kira waktu yang cukup untuk kita berbenah diri, untuk menyampaikan berbagai rencana program yang harus kita lakukan, sehingga muncul trust ya, muncul kepercayaan dari masyarakat untuk oke lah, PDS ini bisa dipercaya menjadi partai masa depan kira-kira. Dari partai Anda sendiri yang dihitung wilayah-wilayah yang cukup potensial di Sumatera dan Jawa mana aja Pak? Sebenarnya ada ya yang kita sudah dapat kemarin 13 kursi itu kan merupakan daerah potensial ya. Lalu tentu dengan beberapa tambahan lagi yang kami lihat juga potensi ya, apakah itu di Sumatera, apakah itu di Kalimantan, apakah itu di Jawa ataupun di Sulawesi, di Papua dan sebagainya. Dan memang dengan konteks yang sekarang kami tidak terlalu banyak berharap sih di daerah-daerah yang memiliki daerah pemilihan di satu provinsi ada banyak ya, karena dia biasanya dia akan menyatu di, kalau nggak sampai 50% dia akan gabung kan, sehingga agak kesulitan gitu. Tapi justru di daerah-daerah yang mahal kursinya, justru di situ kita di ranking 3, ranking 2, ranking 4, justru di mana kursi mahal kita punya suara yang cukup signifikan, seperti di Papua gitu kan. Kita memang kursi mahal di sana kan, orang juga waduh ini begitu luas arealnya bagaimana, tetapi justru di situ PDS punya potensi yang luar biasa. Di daerah-daerah juga seperti Papua Barat, cuman 3 kursinya, tapi kita punya dapat 1 gitu kan. Nah, ini tentu harus kita maintenance, kita jaga ya. Dan tentu kita juga berusaha di daerah Jawa yang saya kira kita perlu kejar juga untuk kepentingan suara, karena dulu kan hanya kejar kursi nih. Sekarang bukan hanya kejar kursi, tapi juga kejar suara ya. Supaya kita bisa melebihi dari parliamentary threshold itu. Baik, sekarang mungkin kita beralih ke topik lainnya, soal misalnya sekarang untuk pemilu 2009 nanti ada usulan untuk tanggal 5 April. Oke. Saya mengetahui PDS termasuk yang keberatan. Iya. Alasannya mungkin Pak? Jadi memang kalau tanggal 5 April itu jatuhnya tepat hari Minggu ya, dimana kita tahu bahwa hari Minggu itu merupakan hari ibadah ya, umat Kristiani. Dan kebetulan pada tanggal 5 April yang tahun 2009 itu juga merupakan rupanya hari raya dari kawan-kawan Tionghoa juga, itu katanya Cengbeng, di mana mereka biasanya pada hari itu berziarah ke kuburan keluarga, sehingga tingkat pemilihan pada waktu itu bisa saja turun ya. Di samping itu tentu juga para petugas KPU, Banwas dan sebagainya tentu juga di daerah-daerah tertentu mereka juga harus beribadah ya. Ya ini juga harus diperhatikan oleh KPU. Baik, ya, dialog kita akan lanjutkan sesaat lagi. Keramahan bumi serumpun sebalai, Bangka Belitung. Keragaman budaya, Pantai Pasir Putih. Tantangan adrenalin, keheningan, ketenangan. Kedamaian, semua ada di Bangka Belitung. Mari kita tamasa ke negeri serumpun sebalai, karena di sanalah kita akan mendapatkan suatu kedamaian di dalam surga Katulistiwa. Seluruh pengunjung, para investor,
Kami tunggu Anda di bumi Nior Melambai, Sulawesi Utara. Kabupaten Wakatobi yang juga dikenal dengan Taman Nasional Wakatobi adalah sebuah kawasan terumbu karang yang terkaya dan terindah di dunia. Visi pemerintah Wakatobi adalah terwujudnya surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Datanglah ke Wakatobi untuk menikmati keindahan alam Wakatobi. Saya tunggu Anda di Wakatobi. Baik, kita kembali lagi pada acara komitmen masih dengan Bapak Denny Tewu. Sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya PDS akan berkiprah pada pencalonan presiden tahun 2009. Apa strategi yang akan dilakukan PDS sehingga menarik perhatian dari para pemilihnya sendiri, Pak? Iya. Jadi pengalaman di pilkada selama ini ya, bahwa kita ternyata bukan hanya dari sisi partai saja bisa kita terima menjadi calon pemimpin kepala daerah ya, tetapi juga ternyata bisa dari luar, dan kita juga melihat bahwa ini merupakan satu peluang yang baik juga untuk pilpres ke depan, bahwa tentunya PDS tidak hanya mengklaim untuk kepentingan kadernya sendiri ya, tapi bisa saja kita mengundang untuk calon-calon lain melamar mulai di PDS, melakukan nominasi ya Pak ya. Jadi bisa saja kita lakukan konvensi ya, walaupun ini masih seputar wacana di dalam DPP, tetapi justru ditinggalkan Golkar, PDS berani Pak. Iya, kami Kenapa, melihat Pak? ini penting karena ini akan menambah wawasan juga dari teman-teman kader, karena kita akan kumpul semua mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, semua kita. Kapan rencananya Pak? Jadi gini, tahapannya ini kan baru wacana dalam level DPP ya, Dewan Pimpinan Pusat, dan ini pada bulan Mei nanti kita lakukan rapat pimpinan nasional. Di situ tentu gagasan ini kita akan sampaikan untuk melibatkan semua unsur kepengurusan PDS, mulai dari tingkat pusat sampai di bawah, untuk kita katakan kita bersama-sama terlibat untuk mencari figur yang terbaik bagi bangsa ini. Oleh karena itu tentu nanti kita akan mengundang mereka yang juga merasa butuh untuk didukung oleh PDS. Silakan menyampaikan visi dan misi mereka nanti ya pada waktu rapat kerja nasional. Nanti akan dinilai oleh tentunya seluruh cabang PDS, dan dari situ nanti tentu kita libatkanlah semua unsur partai untuk memberikan suara, sehingga dari sana mereka akan melihat. Jadi nggak berbasis pada survei ya Pak ya? Ya sebenarnya survei juga tentu itu kan otomatis itu semua berjalan secara bersamaan ya. Tetapi juga kami ingin melibatkan partai lebih luas lagi, karena dulu memang pada waktu tahun 2004 PDS langsung dengan gagasan ketua umumnya menjadi capres gitu kan. Nah tanpa ada konvensi-konvensian gitu. Tapi ternyata waktu itu karena kita tidak mencapai 3% ya, sehingga kita tidak mampu mengusung, dan pada akhirnya kita mengusung calon yang dari partai lain ya. Tapi sekarang walaupun tidak mencapai pun, nanti umpamanya untuk pilpres itu dia harus mencapai berapa persen ya. Kalaupun tidak, tapi kan kita bisa berkoalisi ya. Oke, kalau soal berkoalisi, apakah Anda misalnya akan berkoalisi dengan platform yang berbeda atau masih dengan nasionalis bisanya Pak? Nah ini yang saya kira perlu diklarifikasi ya. Bahwa semua partai politik yang ada di Indonesia, apalagi sebagai partai peserta pemilu, saya kira semua punya platform yang sama, dalam pengertian tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Jadi tidak lagi kita mendikotomikan ini partai yang